Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini lahir sosok manusia sempurna, utusan Allah, penutup para nabi, pemimpin para utusan, yaitu Hadratur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana-mana kita lihat ada dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah satu momentum yang luar biasa bagi kita. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing, untuk kita melakukan evaluasi diri kita masing-masing. Sudah seberapa jauhkah kita meneladani akhlak Rasulullah, dan sudah seberapakah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau praktekkan, apa yang beliau teladankan melalui perbuatan, melalui ucapan dan penetapan beliau di dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat banyak sekali. Maka dari itu, dalam kesempatan khutbah kali ini ada satu hadis yang kita angkat dan nanti kita jadikan sebagai pintu masuk untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau menyatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya adalah orang muslim adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat atau merasa selamat dan tidak merasa terancam dari lisannya atau dari ucapannya, dan juga dari tangannya atau dari perbuatannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis ini, ungkapan ini sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Bahkan di sini dinyatakan al-muslim. Kita tahu
orang yang berislam, orang yang sudah memeluk agama Islam, maka dia disebut muslim. Tapi muslim ini harus kita fahami secara hakiki, karena muslim sesungguhnya adalah orang yang berserah diri, sekaligus dia memiliki akar kata dengan kedamaian. Sehingga seorang muslim yang baik haruslah menebar kedamaian, bukan menebar ancaman atau ketakutan bagi yang lain. Maka dalam lanjutan sabdanya, beliau menyatakan al-muslim man salimal muslimun, yaitu orang-orang muslim yang lain selamat atau merasa tentram dari lisannya, dari ucapannya, dari tangannya, dari perbuatannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam maqalah atau ungkapan dalam peribahasa Arab atau di dalam maqalah bahasa Arab dikatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dalam hal menjaga lisannya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, jika kita teliti lebih lanjut terkait dengan ucapan seseorang, terkait dengan menjaga lisan, ini sesungguhnya adalah bagaimana seseorang itu berkomunikasi satu dengan yang lain. Perpecahan bisa muncul gara-gara ada komunikasi yang tidak baik atau ada komunikasi yang tidak sehat. Maka dari itu haruslah kita mulai dari komunikasi sebagaimana yang diajarkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam etika berkomunikasi tentunya merujuk pada apa-apa yang telah diajarkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 6 hal pola komunikasi yang bisa kita bangun agar kita termasuk orang muslim yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar atau yang disebut dengan qaulan sadida. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Timbulnya permasalahan yang dimulai dari keluarga, mohon maaf, biasanya selalu dimulai dengan perkataan yang tidak benar atau perkataan yang boleh jadi berbeda antara dalam hati dengan yang tampak di luar. Termasuk permasalahan di masyarakat kita seringkali terabaikan qaulan sadida, padahal Hadratur Rasul sudah mencontohkan betapa qaulan sadida ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kita menguatkan ukhuwah di antara kita. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 71 lanjutannya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya adalah yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbagus bagi kalian amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka ucapan ini, ucapan yang benar ini harus kita dahulukan terkait dengan etika komunikasi sebagaimana dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa adalah perkataan yang baik. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik yang diakui oleh norma-norma masyarakat, yang itu tentunya bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Maka perkataan yang baik di masyarakat kita ini sangat ditekankan dan diutamakan, dan ini tentunya bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah qaulan baligha, yaitu perkataan yang efektif, perkataan yang betul-betul masuk ke dalam hati pendengarnya. Maka ini tentunya harus dimulai dari yang mengatakan, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Efektivitas dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa, karena apa yang terucap oleh beliau betul-betul sesuai dengan perilaku beliau, dan inilah landasan komunikasi atau perkataan yang efektif. Maka kita bayangkan, jika di masyarakat kita sesama kita melakukan qaulan baligha, maka tentunya di sini kita juga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu yang keempat adalah qaulan maisura. Qaulan maisura adalah ucapan atau perkataan yang mudah dan pantas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah qaulal layyina, yaitu perkataan yang lembut. Seringkali boleh jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tetapi disampaikan dengan cara yang kasar, maka ini dampaknya adalah penerimaan yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Maka dari itu, jika kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah untuk menghadapi Fir'aun yang demikian bengis luar biasa dan demikian kelewat batas, itu saja Allah masih memerintahkan kepada Musa dan Harun, faqul lahuma qawlan layyina, untuk menyampaikan dengan perkataan yang lembut. Dan yang terakhir adalah qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Dalam konteks ini memang adalah wasiat atau pesan Allah kepada kita semua untuk mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua orang tua kita. Karena kita hadir di pentas bumi ini tidak lain adalah wasilah orang tua kita. Maka dari itu memang perintahnya kepada orang tua kita, tetapi secara umum kita diperintahkan untuk menyampaikan qaulan karima kepada semua orang. Dan disinilah insya Allah, jika kita mengamalkan komunikasi yang efektif sebagaimana ajaran Al-Quran dan dicontohkan oleh Hadratur Rasul, maka insya Allah akan terbentuk masyarakat yang harmonis, akan terbentuk keluarga yang harmonis, yang saling menghormati dan saling sayang menyayangi. Sehingga disinilah mudah-mudahan akan turun rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa
بطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة